tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat WMV, selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Nah, kali ini nih, apa ya segmennya di podcast Membuka Mata Hati sekarang. Nah, ini di samping saya sudah ada yang selalu ada channel. Hadir ya? Iya, selalu hadir gitu di channel kita ini. Ada Teh Ai atau Cai. Atau ada kemarin teh bilang ada yang Ada apa? sebutan baru. Empok, terus endut. Banyak sekali sebutannya. Iya, ya? banyak sekali ya sebutannya gitu. Kita sebut apa ya? Teh Ai aja lah ya. Oke, Teh Ai gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar dalam ya. Iya, insyaallah. Oke. Nah, ini kita sekarang di segmen apa nih, Teh? Kita lebih ke segmen ngobrol sih Teh. Iya, mari podcastnya ngobrol ya. Iya. Oke, nah kita mau ngobrol apa nih hari ini? Udah tahu? Apa tuh? Tadi sih ada bisik-bisiknya tuh, kisih-kisihnya itu katanya tentang satu keburukan menghapus 1000 kebaikan. Nah iya, jadi statement itu tuh sangat mungkin untuk masyarakat luas gitu, itu tuh udah lumrah gitu, dan itu memang kayak hukum sosial aja gitu bagi orang yang memang ustadz nih gitu ya, yang baik gitu, pada saat melakukan satu kesalahan udah langsung dicapnya buruk gitu. Iya. Itu padahal terus kemana gitu kebaikan-kebaikan sebelumnya yang dia sudah lakukan gitu kan. Nah ada yang tadi satu kesalahan menghapus 1000 kebaikan. Nah kita mau ngobrol itu nih, pandangan Teh Ai sendiri terhadap statement itu tuh kayak gimana gitu, atau sebelumnya belum pernah dengar statement ini? Sering dengar. Jadi kalau misalnya kita nih, kita tuh terus-terusan berbuat baik gitu ya kepada orang lain. Misalnya si A, dia berbuat baik kepada si B, si C, si D gitu kan. Ketika suatu hari si A ini membuat suatu kesalahan yang mengecewakan si B, si C, dan si D gitu loh. Dan hukum yang berlaku di situ adalah ya kamu tuh salah. Kamu tuh ya jadi hilang kebaikan yang lainnya, padahal sebelum-sebelumnya itu ada kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh si A ini kepada si B, si C, dan si D. Nah itulah ada peribahasanya, nila setitik rusak susu sebelangga. Nah itulah kalau misalnya ada satu kesalahan itu bisa merusak 1000 kebaikan, padahal 1 dibanding 1000 tuh banyak 1000 ya. Iya betul. Iya, kadang kalau manusia itu, kita sebagai manusia itu lebih cenderung ya, cenderung lebih condong kalau kita tuh senang melihat kesalahan orang lain, senang menilai kesalahan orang lain, senang mengkritik kesalahan orang lain. Seharusnya sebelum mengkritik, sebelum menyalahkan diri orang lain, kita lihat dulu diri kita, sudah sebaik apakah kita? Sudah bisakah kita berbuat kebaikan seperti dia? Gitu. Jadi sebelum kita menghakimi seseorang, sebelum kita menjudge kalau orang itu baik atau tidak, ya upayakan nilailah diri sendiri, maka perbaikilah diri sendiri gitu loh. Sudah fokus pada diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, kebaikan apa yang bisa kita tularkan kepada orang lain, ya lakukanlah tanpa kamu melihat keburukan-keburukan dari orang lain. Oke. Nah ini nih, tadi ada kata manusia. Nah, yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Iya, hilaf dan salah. Kedikit, aku hilaf, aku salah gitu kan. Iya. Nah kalau tadi statement yang satu keburukan menghapus 1000 kebaikan, berarti pada saat kita melakukan salah 2 kali, berarti kita harus
Gimana? Harus kebaikan 2000 kebaikan kita hilang? Kayak secara logika seperti itu ya. Iya, secara kadang logika melupakan seperti langsung itu. ya kadang. Kalau kita loh kesalahannya aku buat tuh cuman Satu satu gitu loh. Tapi kenapa kalian tuh menjudge aku tuh kalau aku tuh salah banget gitu. Sedangkan kemarin-kemarin aku sudah melakukan hal-hal yang terbaik gitu loh. Kenapa itu tidak dilihat? Seringkali kita suka berpikiran bahwa hal-hal seperti itu tuh kenapa kok selalu dikedepankan gitu loh. Orang-orang kenapa selalu senang dengan keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan orang lain dibanding dengan kebaikan-kebaikannya. Kalau aku lebih tipenya kayak gini teh. Ada suatu guru ya, guru aku tuh seorang guru aku tuh menjelaskan kayak gini. Coba kalian isi titik-titik di papan tulis ini. Waktu itu ngasih angka-angka gitu ya, ngasih angka-angka penjumlahan. Iya. Coba dipanggil aku ke depan untuk mengisi tulisan itu. Titik-titik. Di situ ada 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7 dan seterusnya sampai 9 tambah 1 10. Dah. Di situ aku jawab 1 2 3 4 sampai 10 kan. Nah, sudah sampai gitu guru aku nulis lagi tuh 1 kali 1 berapa. Sampai aku jawab di angka 9 itu 9 kali berapa hasil sekian gitu kan. Dan aku jawab lagi 2 kali 2 hasil 4. Bukan, kata guru aku 2 kali 2 hasil 5. Enggak, 2 kali 2 hasil 4 gitu kan. Aku bilang 2 kali 2 hasil 5. Aku jadi kenapa gitu kan, ini tuh ada yang salah Pak, sementara jawaban yang lain betul kan. Jawaban ini aja yang salah gitu kan. Terus kata guru aku gini, itulah manusia lebih fokus pada kesalahan-kesalahan yang ada dibanding dengan kebetulan atau kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi memang pandangan kita itu terhadap suatu fenomena-fenomena kebaikan atau keburukan orang tuh kita senantiasa lebih condong untuk menilai keburukan orang, untuk menilai kesalahan orang. Padahal kita belum tentu gitu loh bisa sebaik apa yang telah dia lakukan. Jadi belajar dari setiap perjalanan yang pernah aku lewatin, terus juga beberapa kali bertemu dengan orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat tuh bukan mereka yang punya jabatan tinggi, bukan mereka yang punya gelar doktor yang ini, enggak. Justru aku bertemu dengan orang-orang hebat yang ketika mereka marah, ketika mereka kecewa, mereka lebih pilih diam. Jadi guru aku pernah bilang, kamu jangan pernah mau jadi orang yang pemarah. Karena apa? Karena orang pemarah itu ada 2. Pertama, orang yang gangguan jiwa. Kedua adalah orang yang sering dimaklumi. Kamu pilih milih jadi orang yang gangguan jiwa atau orang yang sering dimaklumi, atau kamu lebih milih meredam amarah kamu dan kamu hilangkan pandangan kamu terhadap keburukan orang lain. Jadi kataku tuh, oh iya betul ya. Terkadang aku sering sih aku juga kan, jangankan ke orang-orang jauh gitu ya, ke adik aja gitu, ke adik ini, ke adik, ke keluarga. Adik aku tuh suka gini. Padahal adik aku tuh udah bantuin nyuci gitu ya, udah bantuin cuci piring, udah apa. Tapi ketika dia belajar, terus pelajaran yang gak beres, gak selesai, dan ada kesalahan di dalamnya, aku pasti menghakimi, ini kenapa kok salah, ini kenapa kok gak bisa. Padahal dia itu, kenapa jam belajar dia berkurang? Mungkin karena dia tuh sebelumnya tuh sudah mengerjakan hal-hal yang sudah menguras tenaganya terlebih dulu gitu loh, kayak menyuci gitu kan, bantuin beres-beres, apa, padahal dia juga butuh waktu untuk belajar. Jadi dia tuh, oh iya ternyata semua itu berbalik ke diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Kalau misalnya satu titik tinta gitu diteteskan ke dalam satu susu, masa sih satu gelas susu itu akan hitam semua? Pasti ada susu atau misal bagi-bagian itu yang masih putih gitu loh. Dan itu kebaikan-kebaikan yang masih ada. Pernah nggak kita itu ngalamin suatu fenomena yang kita sendiri pun ngalamin, ada orang berbuat salah kepada kita, pasti kita ingatnya kesalahannya aja. Karena aku pernah mungkin sering gitu ya, ini salah-salah. Cuman kalau beberapa waktu yang lalu ada orang yang
menjelaskan bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Biarpun dia salah sama kamu, biarpun dia merusak kepercayaan kamu, biarpun dia berbuat kesalahan yang seperti apapun pada kamu dan membuat kamu kecewa, ingat dia pernah berbuat kebaikan sama kamu. Ingat dia pernah berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Dari situ aku, oh iya betul ya, ternyata selain ada hal yang menyakitkan, ada hal juga yang menyenangkan gitu yang pernah dilakukan. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri sih. Oke. Jadi sebenarnya gitu ya, itu udah hukum alam bisa dibilang ya. Saat kita melakukan kesalahan, memang pasti pandangan orang seperti itu gitu. Tapi di sini kita sendiri gitu ya, tadi bisa memilih apakah kita mau murka gitu, marah-marah, atau kita tadi bersabar gitu. Bersabar, kalau diam tuh berarti bersabar ya untuk menahan keamarahan diri itu dengan berdiam gitu ya. Dan tentunya kalau itu kita yang melakukan kesalahan ya kita juga harus mengakuinya gitu, mengakuinya dan itu adalah salah aku ya, evaluasi gitu. Selain kita juga tadi kalau posisinya dikecewakan gitu, dikecewakan berarti ya tadi mungkin kita juga pernah mengecewakan orang lain gitu. Iya, terus betul. Akhirnya dibalas sama orang lain juga gitu. Iya, mungkin bisa jadi seperti lebih itu. ke hukuman tabur tuai ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Biasanya betul. seperti itu. Kalau aku sih ingat kata-kata dari sebuah video motivasi. Kalau kita pernah dikecewakan oleh orang, terus kita berniat untuk membalas dendam kepada orang itu, sebenarnya kita udah kalah. Tuh orangnya udah pergi gitu loh. Tuh orang yang udah nggak ada, ngapain kamu balas dendam sama orang yang udah nggak ada, sama orang yang udah pergi gitu dari hidup kamu. Jadi buat apa kamu harus marah-marah, buat apa kamu harus dendam? Kamu harus menunjukkan bahwa mereka itu salah. Dengan cara apa? Tingkatkan value dalam diri kamu. Tingkatkan apa yang kamu bisa berikan, hal yang terbaik dan menjadi contoh oleh orang lain adalah hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa sesuatu yang pernah dia lakukan itu adalah salah gitu loh. Dan sewaktu-waktu dia juga pasti akan sadar, oh ternyata aku salah ngelakuin ini. Setiap kesalahan dan setiap orang pun pasti memiliki kesempatan untuk berubah gitu loh. Bagaimana prosesnya tergantung pribadi masing-masing kan. Karena untuk merubah diri menjadi lebih baik itu ada proses-proses yang memang mungkin bagi beberapa orang tuh sangat sulit ya. Ada sangat sulit, mungkin ada yang mudah sulit gitu. Apalagi udah dikecewain sama orang, sulit buat menerima kekecewaan itu. Iya, sulit gitu kan. Tapi kita untuk juga membuat dia untuk memberi kesempatan kepada mereka itu ya memaafkan, memaafkan gitu kan. Memaafkan. Tapi kalau untuk misalnya dia hadir gitu ya, misalnya dia datang lagi atau misalnya dia dekat dengan kita lagi sebagai teman gitu, sebagai apa. Tapi kalau untuk kita terima sih, sebagai kita terima, kita memaafkan dia dengan lapang dada untuk memberikan, bukan efek jeda ya, untuk memberikan sebuah pandangan kalau apa yang dilakukan sama dia itu salah. Ya kalau aku prinsip sendiri tuh ya aku tunjukkan apa yang bisa aku lakukan yang terbaik gitu loh. Nanti dia akan melihat hal kebaikan itu, oh ternyata ada hal-hal kebaikan yang bisa aku contoh dari teman aku nih. Dia akan berubah tuh sedikit-sedikit, dia akan menjadi baik, dan akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu nggak mungkin kan kita mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang udah lalu gitu. Kadang aku juga sering sih kalau misalnya lagi merenung sendiri gitu ya, lagi udah nulis cerpen, udah merenung sendiri, suka keingat dulu si A tuh pernah ngelakuin ini sama aku gitu loh. Dulu si B itu pernah ngelakuin sama aku. Gak enak gitu kan. Tapi diingat lagi, tapi kan dulu dia juga pernah bantuin aku ngerjain ini gitu. Tapi dia dulu pernah bantuin aku nyelesain ini. Masa sih aku harus terus-terusan terbelenggu dalam rasa marah dan dendam gitu. Sedangkan kebaikan-kebaikannya banyak gitu loh. Kenapa nggak yang diingat itu yang kebaikan-kebaikannya? Iya. Kalau kita cari celah, itu tuh pasti selalu ada celah ya. Iya. Bagaimana kita bikin karang, nggak mungkin semuanya rapat kan? Ada celah-celah di dalamnya. Iya. Ombak bisa masuk, pasir bisa masuk. Nah itu ya
itu seperti manusia, nggak mungkin setiap manusia itu memiliki kesalahan-kesalahan yang berbeda gitu loh. Dan kita sebagai manusia menghormati manusia, manusia menghargai manusia yang lainnya, yaitu kita harus bisa introspeksi diri dulu sebelum kita menjudge orang lain itu salah dan buruk. Oke. Nah ini posisinya tadi kita yang dikecewakan ya, banyaknya yang kita obrolkan gitu. Tapi kalau kita yang mengecewakan orang lain nih, kita yang melakukan kesalahan, nah sikapnya harus kayak gimana sih sebenarnya gitu kan? Kita nih kayak lagi baik-baik aja gitu kan, lagi kalau bisa dibilang gitu sudah melakukan 1000 kebaikan gitu bisa dibilang kayak gitu. Terus akhirnya ada satu kesalahan nih yang kita lakukan gitu. Nah apa nih menurut Teh Ai sendiri harus kayak gimana nih sikapnya gitu, karena kita salah nih di sini gitu, gimana? Kalau dulu aku sempat ini ke orang tua ya, orang tua. Jadi harapan orang tua aku tuh pas waktu aku sekolah itu aku dapat masuk ke peringkat 5 besar, kalau bisa 3 besar. Suatu hal yang agak sulit sih untuk aku raih gitu kan, karena saingan aku tuh teman-teman tuh mereka tuh cerdas-cerdas semua gitu. Duh gimana gitu, sedangkan aku tuh masih siswa pindahan dari kota lain ke kota ini gitu loh. Ini gimana tahu konsep belajar mereka seperti apa gitu. Pas waktu itu aku masuk ke 3 besar, ke peringkat 3. Oke, orang tuh masih nerima gitu ya, nggak apa-apa. Ketika masuk SMK nih, masuk SMK kan aku dari nol kan, istilahnya SMK itu kan semua baru kan, kita bukan yang mau dipindahan gitu. Jadi harapan orang tua aku tuh sangat besar ketika itu bahwa aku tuh bisa menduduki peringkat pertama. Tapi sayang semampu-mampu aku bisa menduduki peringkat kedua waktu itu. Duh, padahal kurang 2 poin gitu dari teman aku yang lain. Nah sedangkan untuk semester selanjutnya aku turun jadi peringkat ketiga. Ngecewain dong gitu kan, bisa ngecewain orang tua, sampai orang tua tuh kamu kenapa bisa seperti ini gitu, nanya kenapa bisa turun nilainya. Ya mungkin orang tua ingin yang terbaik kalau anaknya itu belajar lebih giat lagi gitu ya. Dan di situ aku gimana caranya ya sampai orang tua tuh ya udah kalau misalnya nggak bisa sendiri les gitu kan, aku les ikut kursus komputer, bahasa Inggris, semua ikutin. Orang tua nyuruh ini, sini ikut aku. Kursus ini aku ikut. Nah pas udah seperti itu, tetap pastinya di peringkat ketiga waktu itu. Kecewa lagi dong orang tua. Jadi gimana nih buat ngembaliin rasa percaya mereka gitu ke aku. Mereka udah nggak nyuruh belajar, udah nggak nyuruh les, udah nggak nyuruh kursus, udah nggak nyuruh melakukan hal-hal belajar yang bisa meningkatkan nilai gitu. Tapi aku sendiri inisiatif waktu itu. Aku waktu itu baca dari salah satu artikel bahwa untuk belajar yang efektif itu adalah ketika kita sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Jadi baca buku 15 menit atau 20 menit sebelum tidur itu nanti akan dibawa ke alam bawah sadar. Ketika kita tidur itu akan diolah di alam bawah sadar kita. Terus nanti kita bangun tidur, 20 menit pertama kita bangun tidur itu usahakan jangan pegang handphone, jangan pegang-pegang yang lain gitu kan, nanti ke distract tuh hal-hal negatif di otak kita. Jadi kalau bisa pas bangun tidur udah sholat subuh, udah ya aku baca buku sedikit-sedikit, baru nanti berangkat sekolah siap-siap gitu ya. Nah aku jalanin itu dan akhirnya alhamdulillah Allah membantu aku dengan hal-hal yang dipermudah gitu, dan peringkat aku bukan kembali ke peringkat kedua tapi malah jadi peringkat pertama. Nah situ orang tua menjadi ya udah jangan pernah ngecewain orang tua lagi gitu loh. Jadi situ aduh nggak enak gitu rasanya itu, padahal aku tuh sudah memberikan yang terbaik gitu sebelumnya tuh. Tapi ya mungkin seperti itulah, kalau yang namanya manusia itu pasti lebih fokus kepada satu kesalahan yang diperbuat manusia lainnya dibanding dengan 1000 kebaikan yang telah diperbuat oleh manusia lainnya. Iya betul. Jadi tadi ya berarti kalau kita yang mengecewakan orang gitu, berarti kita harus evaluasi dulu tadi. Evaluasi diri. Evaluasi diri dan mengakui bahwa kita tuh memang salah di situ gitu. Mungkin kalau melakukan kesalahan, mengecewakan orang lain gitu, itu kan bisa jadi
sering ya, bukan sering ya, nggak satu kali gitu kita Iya betul. lakukan gitu. Tapi gimana caranya nih kita mengevaluasi diri dan bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya di situ gitu. Dan kalau bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Gitu mungkin ya. Iya betul. Jadi lebih ke introspeksi diri dulu. Nanti kita perbaiki apa yang belum maksimal dalam diri kita. Baru nanti kita buktikan bahwa kita itu dia seperti itu, bahwa kita itu bisa lebih baik dibanding hari kemarin gitu loh. Dan sabar selalu jadi kunci menurut aku. Betul, sabar itu bukan hanya untuk yang yang melakukan kecewaan itu ya, tapi juga untuk yang menerima rasa kecewa itu gitu. Jadi kedua belah pihak ya harus sabar. Tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing. Pasti setiap orang mempunyai emosionalnya sendiri gitu ya. Tapi cara mereka untuk menangani emosional itu tergantung dari mana cara mereka menyikapi sebuah masalah. Iya betul. Gitu. Oke. Nah, jadi ini ya untuk sebuah kesalahan nih, kan kata Allah itu Allah sangat maha pemurah, maha pemaaf gitu ya. Bahkan berapa kali pun gitu kamu melakukan kesalahan, jika kamu bertaubat dan melakukan kebaikan lagi gitu yang lain, maka kesalahan itu akan dihapuskan gitu ya sama Allah gitu. Jadi kita bisa mencuri konsep itu gitu, walaupun kita nih udah banyak melakukan kesalahan gitu kepada siapapun itu gitu, kita bisa gimana ya, membalasnya dengan kebaikan lagi gitu. Oh mungkin saya melakukan kesalahan nih di kemarin gitu, ya udah kita coba perbaiki dengan melakukan kebaikan lainnya gitu, yang memang bisa ngubaran gitu kalau bahasa Sunda. Gimana ya? Mengobati ya Iya. rasa kecewa yang kemarin gitu. Gitu. Jadi jangan putus asa gitu ya bagi sahabat nih. Takutnya gitu ya di sini lagi ada yang melakukan kesalahan terus dia lagi di pojokan gitu atau gimana gitu ya. Nah itu jangan sampai putus asa gitu, sok lagi. Lakukan kebaikan yang lain gitu, dan minta maaf mungkin itu bisa juga jadi solusi ya. Minta maaf dulu gitu, terus akhirnya memperbaiki diri dan lakukan kebaikan-kebaikan lainnya, insya Allah itu akan tertutupi lagi gitu. Kesalahan-kesalahan kita akan tertutupi lagi karena mungkin kita juga nggak bermaksud untuk melakukan itu gitu ya. Betul Kesalahan sekali. itu gitu, tapi qadarullahnya terjadi, ya sudah gitu, tinggal kita akui, meminta maaf dan melakukan kebaikan lagi gitu. Iya. Memupuknya dengan kebaikan Betul sekali. Allah itu tidak meminta jawaban 5 tambah 5 sama dengan lebih dari 10. Pasti jawaban cuma 1, 10 gitu kan. Tapi Allah meminta bahwa 10 itu hasil dari berapa tambah berapa. Bisa 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, bisa 4 tambah 6 gitu kan. Bisa 8 tambah 2. Itu bagaimana cara kita untuk meraih angka tersebut gitu loh. Banyak macam cara kan. Iya, bahkan pada saat kita nih kayak tadi ada istilah satu kesalahan menghapuskan 1000 kebaikan. Iya. Nah bisa jadi 1000 kebaikannya udah kehapus nih gitu ya. Kita melakukan satu kebaikan dan itu menghasilkan 1000 kebaikan, bisa jadi kan? Betul. Gitu. Jadi kalkulatornya Allah mah sangat luar biasa lah ya. Betul, Tidak betul seperti sekali. kalkulator kita gitu. Masih terbatas sih kalkulator kita. Iya. Kayak contohnya kita mengaji gitu kan ya. Satu ayat aja itu udah satu kebaikan, 10 kebaikan, kebaikan, gitu. 10 kebaikan Satu bisa huruf, berlipat-lipat ya, gitu. iya. Bahkan kalau kita terus ngajinya tuh terus gitu, itu bisa menjadi puluh ribu kebaikan gitu. Semenarik itu gitu, semenguntungkan itu gitu. Kalau kita bisnis dengan Allah gitu, betul ya? Nah, itu dia. Iya, gitu. Jadi, Seperti untuk insan tunanetra. Iya, untuk kita sebagai manusia, baik di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lebih bijak lagi sih dalam kita menyikapi sebuah masalah, lebih bijak lagi kita dalam menanggapi sebuah ekspresi seseorang gitu loh. Iya. Karena mungkin ekspresi atau mungkin tanggapan seseorang itu kepada kita ada bermacam-macam ya. Mungkin karena dia lagi nggak mood gitu kan, atau mungkin dia lagi ada problem apa gitu, atau mungkin dia lagi sakit, lagi apa. Terkadang kalau kita yang terlalu baper itu, kenapa sih kok dia kayak gini gitu kan, kenapa sih kalau jadi kan hal-hal seperti itu tuh membuat kita overthinking bahwa ada gitu kesalahan yang aku buat gitu loh. Iya.
ada gitu kesalahan Ya, husnuzon aja ya yang aku kita buat mah, gitu gitu. sampai dia seperti itu ekspresinya, padahal ekspresi-ekspresi atau sikap-sikap seperti itu tidak selalu datang karena sebuah hal yang tidak baik gitu loh. Mungkin karena memang setiap orang itu punya problem-problem tersendiri dalam dirinya, ya udah kita tanggapi dan menyikapinya dengan bijak gitu. Karena sebaik-baik penglihatan adalah dia yang tidak melihat keburukan dari orang lain. Sebaik-baik pendengaran adalah dia yang tidak mendengarkan keburukan dari orang lain, dan sebaik-baik ucapan adalah dia yang tidak berkata buruk pada orang lain. Ya, Masya Allah, sudah ditutup dengan kata-kata indah tadi. Alhamdulillah ya. Kita sudah panjang sebenarnya Iya. ngobrol di sini ya, ngalir ngidul cerita ini itu gitu. Semoga ini tidak menjadi membosankan juga untuk sahabat dan bisa mengambil hikmah Betul dari sekali. podcast kali ini gitu. Nah, kayaknya sekian dulu ya untuk ngobrol kali ini. Iya, mungkin Ada ketemu lagi ya nanti ya. yang mau disampaikan sebelum ditutup? Oke, sebelum ditutup karena kita ini masih di bulan Oktober, alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman wakif yang sudah ikut berkontribusi dalam program pendistribusian Al-Quran Braille ini. Alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah tersalurkan 100 set Al-Quran Braille untuk 100 insan tunanetra yang berada di wilayah Indonesia, dan kami juga tetap mohon dukungan dan doanya dari para muwakif serta para teman-teman semua untuk program 1000 set Al-Quran Braille tersebar luas gitu. Jadi di tahun ini kita juga ada program 1000 set Al-Quran Braille untuk 1000 insan tunanetra yang berada di seluruh Indonesia, karena dilihat bahwa tingginya angka peminat Al-Quran Braille di kalangan insan tunanetra itu saat ini tuh sedang tinggi-tingginya. Jadi mereka itu mengajukan Al-Quran Braille dan memang mereka membutuhkannya gitu. Iya, masih banyak yang Masih membutuhkan banyak, Al-Quran masih Braille. banyak yang membutuhkan Al-Quran Braille. Jadi kami mohon dukungan serta doanya, semoga kami senantiasa bersemangat gitu ya dalam membuat dan mendistribusikan Al-Quran Braille ini ke pelosok-pelosok di daerah Indonesia, bukan hanya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bogor atau sekitarnya, tapi juga sampai dari Sabang sampai Merauke gitu. Oke gitu ya. Jadi untuk para sahabat nih, perjuangan kita belum selesai ya. Betul sekali. Masih panjang gitu. Apalagi ini masih ada 2 bulan lagi sampai akhir tahun ya. Iya. Ya, semoga bisa terrealisasikan 1000 set Al-Quran Braille di tahun 2022. Gitu ya Teh. Iya. Oke Kak, ada lagi? Sudah sih, untuk biasa jangan Iya. lupa untuk like, comment, Dan share, Ya. subscribe juga gitu ya. Kunjungi juga Instagram kita. kami di @umi_maktum_voice. Ada Dan juga website. TikToknya, ya TikTok. websitenya ada di www.umv.org.id. Ada TikToknya di @umi_maktum_voice. FB-nya juga ada di umv.org.id. Mampir ya. Ya, jangan lupa mampir sahabat. Dan sekian dulu untuk podcast kali ini. Saya Intan Lutfi. Saya Ayani. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.